bahwa Bulughul Maram yang kita kaji pada awalnya adalah Kitabul Adab. Artinya di dalam kitab Bulughul Maram itu ada bab-bab fikih, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau menempatkan Kitabul Adab pada bab yang terakhir, yaitu dengan tujuan bahwa seorang yang mempelajari hukum-hukum fikih atau memahami banyak ilmu syar'i akan tetap tidak dibarengi dengan adab dan akhlak, maka ilmu-ilmu yang dimilikinya itu akan sia-sia, akan menjadikan dirinya hanya menjadi orang yang sombong. Akan tetapi ketika dibarengi dengan adab dan akhlak yang mulia, maka insya Allah ilmu yang dimiliki oleh seorang muslim, oleh siapapun, akan menjadi bermanfaat dan menjadikan syafaat ilmunya kelak di akhirat. Oleh karena itu di dalam kitab Bulughul Maram itu pada akhir bab kita belajar tentang adab. Maka untuk memberikan tambahan tentang bagaimana kita mempelajari karakter, ya, membentuk karakter seorang muslim, saya menambahkan kitab yaitu tentang 420 hadis sahih pembentukan karakter. Di kajian kita nanti insya Allah kita akan mengkaji hadis pembentukan karakter, hadis-hadis sahih terkait dengan pembentukan karakter. Kalau dalam kitab ini kita menemukan ada 420 hadis, ya. Tapi insya Allah kita akan kaji hadis demi hadis. Kalau sebelumnya kita mengkaji tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir, alhamdulillah kalau tidak salah sampai surat Al-Baqarah, masuk surat Al-Imran, kemudian panitia menelpon ganti materi. Ala kulli hal insyaallah ya, semuanya baik insyaallah ya, untuk peningkatan keilmuan kita ya. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji beberapa hadis di mana hadis-hadis ini insyaallah derajatnya sahih. Dan pada malam hari ini kita meningkatkan ya, kajian kita dengan hadis-hadis yang memotivasi kita di dalam beramal soleh. Jadi kalau di sini ada judulnya memotivasi yang menambah kebaikan di saat bertambahnya umur, ya, di saat penghujung umur. Artinya sudahkah kita siap untuk menambah amal-amal kita, ya? Ataukah justru ketika kita muhasabah ternyata amal-amal kita ini semakin sedikit, ya? Semakin sedikit. Bahkan amal-amal kita ini bisa hilang dikarenakan apa? Dikarenakan lisan-lisan kita. Jadi kita mempelajari beberapa hadis, ya, karena waktunya juga sangat sedikit, sehingga ini beberapa hadis nanti kita akan kaji. Baiklah Bapak Ibu, ikhwan fillah asyhadullah. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun ahabbu ila Allah minal mu'minina dha'if wa fi kulli khair. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu ahabbu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minina dha'if wa fi kulli khair. Orang mukmin itu
Orang mukmin yang qawi, ya, yang qawi itu kuat, ya, sehat, ya, jasmani dan rohani. Ya. Qawi itu ya kuat, sehat, jasmani dan rohani. Khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minina dhaif, ya, daripada mukmin yang dhaif, yang loyo, letih, lesu, encok, ya, asam urat, kolesterol, darah tinggi, ya. Karena mukmin yang kuat itu akan senantiasa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli khair, baik yang kuat maupun yang lemah ada kebaikan, ya. Jadi Rasulullah memberitahukan kepada kita ada kebaikan. Tetapi yang kuat, mukmin yang memiliki kekuatan, khairun wa habbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin yang kuat itu akan menjadi pribadi yang sangat kuat di dalam ibadahnya. Hanya para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in, kita kalau membaca sejarah, ya, para sahabat itu nggak ada yang loyo, Pak. Ya. Bahkan yang buta pun, Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, beliau ikut berangkat berperang. Bahkan seorang sahabat, ya, beliau sakit pun minta untuk diajak dalam pertempuran. Karena seorang mukmin yang kuat itu dia akan bisa melakukan segala aktivitas, terutama ibadah. Bahkan ibadah yang paling besar yaitu al-jihad fisabilillah. Kalau ibu-ibu, seorang muslimah, ibadah yang paling besar adalah naik haji ke Baitullah. Maka perlu kekuatan, perlu kondisi yang sehat, perlu kondisi yang prima. Di dalam hadis selanjutnya Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uka. Kalau kita dalam kondisi sehat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sehat, fisik kita, ya, dalam keadaan baik, kondisi prima, ihris ala ma yanfa'uka, maka jagalah untuk senantiasa istiqomah melakukan, ya, amal-amal yang bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Wasta'in billahi wa la ta'jas. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah, jangan loyo. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa, Pak. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindungilah aku dari sifat apa? Hammi wal hazan, gundah gulana. Ya, pokoknya kalau sudah sedih, galau, Pak, ya, pikiran kacau, hati itu, ya, sedih, pasti kita akan merasakan lemah. Makanya mintalah kepada Allah, mintalah pertolongan, jangan sampai kalian lemah. Maka yang pertama, hammi, sifat gundah gulana ini akan menjadikan kita lemah. Coba kalau kita galau, kondisi sudah, ya, ekonomi sulit, pekerjaan, ya, sepi, masalah keluarga banyak, konflik dengan sahabat, dengan teman, dengan tetangga, kondisi hati, ya, gelisah, kita pasti akan merasakan, ngapa-ngapain itu tidak enak. Makan
nggak usah, sakit lebih, nggak apa-apa. Karena hatinya ini dalam keadaan galau gelisah. Wal hazani, dan juga kita minta pertolongan, memohon kepada Allah, minta perlindungan dari kesedihan. Pokoknya kalau hati itu sudah sedih, Bang, kita ini melakukan sesuatu itu kurang semangat. Contohnya ketika ada taklim, ya, ada kajian, ya, kemudian hati kita merasa sedih, ya, sedih, gundah gulana, ya, ketika diajak kajian, ya, udah tidak semangat sudah, karena merasa banyak masalah dalam hidupnya, pikirannya kacau galau, ya, dalam kondisi sedih. Maka orang mukmin yang kuat itu dia tidak akan merasakan kesedihan di dalam hidupnya. Kenapa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Senantiasa lisannya digunakan untuk berzikir kepada Allah, senantiasa hatinya merasa tenang. Bahkan ketika thalabul ilmi, ini adalah zikrullah. Para ulama mengatakan zikrullah itu tidak hanya zikir lisan, tapi zikrullah itu adalah kita mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis Nabi ketika di majelis ilmu. Ini adalah zikrullah. Maka zikrullah di majelis-majelis ilmu ini akan menjadikan hati kita tenang, ya. Makanya biar tidak sedih, tidak galau, ya kita harus mengkaji ayat-ayat Allah. Berangkatlah ke majelis-majelis ilmu, berangkatlah ke taman-taman surga Allah di dunia. Apa Riyadhul Jannah itu? Majelis ilmu. Maka kita minta kepada Allah supaya tidak menjadi orang mukmin yang lemah. Kalau sudah galau, sudah sedih, setan itu akan terus menghantui dalam hidup kita, ya. Mau ketemu teman nggak enak, mau ketemu tetangga nggak enak, jangan sampai ketemu istri terus nggak enak. Karena gelisahnya hati, kacaunya pikiran. Akibat apa? Iman kita lemah, hati kita tidak tenang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan kita memohon kepada Allah agar terhindar dari sifat dari apa? Ajiz. Maka di sini wasta'in billah wa la ta'jaz. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan kalian lemah. Kita memohon kepada Allah supaya apa? Tidak menjadi orang yang lemah. Kalau kita lemah, minal ajzi wal kasal, maka kita akan menjadi orang malas. Kalau kita sudah lemah, loyo, ya, orang mukmin sudah tidak ada gairah untuk beribadah, untuk majelis ilmu, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, pasti hati kita akan galau, hati kita akan gelisah dan masuk pada sifat kaselan, ya, yaitu malas, menjadi pemalas, kerja malas, ya, ibadah malas, mangan malas. Kalau sudah makan malas itu bahaya, Pak, ya. Udah nggak selera makan masalahnya. Kalau sudah nggak selera makan, tanda-tanda apa, Pak? Tanda-tanda sakit. Itu makan makanan yang bergizi, ya, itu sudah tidak mampu untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya. Apalagi ilmu. Kalau sudah badan loyo, ya, pegel ilmu, encok, diabetes, ya, kolesterol darah tinggi, udah tidak bisa taklim, Pak, tidak bisa taklim, tidak bisa qiyamul lail, ya, mata kabur, ya, udah tidak bisa qiraatul Quran. Maka kita dianjurkan menjadi mukmin yang kuat karena itu dicintai oleh Allah. Khairul wa habbu ilallah.
minal hammi wal hazani, minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan kita memohon kepada Allah agar dihindarkan menjadi al-jubun. Jubun itu apa? Pengecut. Ya. Orang beriman, orang mukmin pengecut. Tidak berani berdakwah, tidak berani menyuarakan kebenaran, menjadi orang yang pengecut, dilarang di dalam Islam. Ya. Jadi orang beriman itu harus berani, punya asyaja'ah, punya keberanian. Kalau dia pengecut, berarti dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam diri seorang mukmin dia menjadi seorang pengecut, maka ternyata ketika didapatkan dalam dirinya ini imannya lemah, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang. Ya. Ketika punya keinginan, ya, ingin menikah, tidak berani, ya, nggak berani gara-gara belum punya pekerjaan. Ya. Nah, ini namanya apa? Namanya pengecut, ya. Saya mau balik lagi Pak ya. Lagi ya. Lagi. Kalau itu kayaknya pengecut semua itu ya. Mau mendakwahkan Islam, ya. Bagaimana ketika kita kembali, ya, melihat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pertama kali menerima wahyu, kemudian Rasulullah mengumpulkan semua keluarganya dari Bani Hashim, mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian mereka pun berbondong-bondong datang. Ketika sudah datang semua, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, dan seluruhnya orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh datang. Kemudian dikatakan kepada mereka, ya Bani Quraisy, ketika apakah kalian percaya seandainya ada pasukan berkuda dari balik gunung ini menyerang kota Mekah? Apa jawab mereka? Ya, saya percaya. Karena kamu adalah Al-Amin, karena kamu adalah orang yang terpercaya dan tidak pernah berdusta. Coba, mereka mengenal Rasulullah seperti itu. Baiklah kalau begitu, aku sampaikan kepada kalian hari ini bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada kalian. Belum ada 1 menit, Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Loh, belum 1 menit. Yang tadinya mengatakan, iya saya percaya kamu adalah Al-Amin, begitu mendakwah, begitu Rasulullah menyampaikan wahyu, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka kamu wahai Muhammad, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Ya. Jadi mereka menolak. Kalau kita menjadi orang pengecut, selamanya Islam ini tidak akan bisa menyebar. Ketika kebenaran itu tidak pernah kita suarakan, maka yang ada apa Pak? Kebatilan. Tapi kita harus yakin, ja'al haqqu wa zahaqa batil, innal batila kana zahuqa. Ini sudah pasti. Islam sudah datang, kebenaran ini datang, ja'al haqqu wa zahaqal batil, dan kebatilan ini akan sirna. Nah, ketika kita meyakini kebenaran ini, maka kita harus sampaikan. Kalau tidak, kebatilan-kebatilan yang terus disuarakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan menginginkan Islam ini hancur, mereka akan terus menyuarakan itu sampai Islam ini hilang sedikit demi sedikit. Bahkan dari generasi ke generasi kita akan memiliki pemikiran yang anti-Islam.
Naudzubillah min dzalik. Inilah kita berlindung kepada Allah dari sifat pengecut. Sehingga keberanian yang ada pada diri kita ini harus kita latih, ya. Mungkin keberanian ini, ya, kalau kita membayangkan pada saat pertempuran, kalau sahabat mungkin beliau adalah orang yang terbaik, ya. Tapi kalau kita tidak bersama Rasulullah, apakah muncul keberanian itu? Sahabat itu ketika tanya, ya Rasulullah, bagaimana? Tentunya surga itu. Surga itu indah, di dalamnya banyak bidadari yang menunggu, ya, disebutkan begini. Apakah ketika saya berperang dan meninggal masuk surga ya Rasulullah? Iya. Sahabat, ya, ada seorang sahabat yang ketika itu makan kurma 1 biji, belum habis, ya, hanya kurmanya langsung dibuang. Tidak menunggu lama, karena apa? Mengejar surga, ya, mengejar surga. Dan akhirnya Allah takdirkan, karena keberaniannya menghadapi musuh-musuh Allah, akhirnya mendapatkan surga. Yang sahabat ini dalam riwayat disebutkan bahwa beliau itu orang yang kulitnya hitam, ya, yang kulitnya hitam, wajahnya ya mungkin tidak seberapa tampan. Akan tetapi ketika meninggal dunia, ketika Rasulullah menemukan jasad beliau, subhanallah, inilah ahlul jannah. Wajahnya, ya, mukanya menjadi putih berseri. Subhanallah. Jadi banyak kadang-kadang orang yang kita temukan ketika hari-hari bersama kita beraktivitas biasa-biasa, begitu meninggal dunia, ya, orang yang soleh itu wajahnya bersinar, ya, cerah, senyum, ya. Kadang-kadang kita mendapatkan seperti itu. Inilah pentingnya kita berlindung kepada Allah dari al-jubur wal kufur. Karena apa? Orang yang pengecut itu pasti dia akan mengalami satu, ya, dia mengalami dan dia akan memiliki sifat bakhil, ya, sifat bakhil. Nah, sifat bakhil ini naudzubillah min dzalik, ya. Nah, kalau sudah orang itu bakhil, medit, ya, dia tentunya akan terhalang untuk melakukan amal-amal soleh. Punya uang banyak tidak digunakan untuk beramal, punya waktu longgar, waktu luang juga tidak digunakan untuk beramal soleh. Orang yang bakhil itu dia akan memikirkan dirinya sendiri. Maka kita berlindung dari orang-orang yang bakhil ini, ya, dari sifat bakhil. Dan yang terakhir adalah minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Nah, ini kelemahan-kelemahan semua. Maka kita disuruh untuk meminta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Dari apa? Min ghalabatid daini wa qahril rijal, dari hutang yang menumpuk, dari hutang yang menumpuk. Artinya apa? Orang yang hutang itu pasti dia dalam kondisi lemah. Dia orang yang hutang itu pasti dia akan tertekan dalam dirinya. Gini mau betul. Dengan diutangi kata pasti ya, lemes, letih, aduh. Waqahrul rijal, dan yang terakhir, kalau orang itu sudah banyak hutang, dia akan, ya, mudah untuk dipaksa oleh orangnya. Bahkan naudzubillah min dzalik, hari ini itu orang yang hutang itu sampai bukan jual rumah, bukan jual sawah, jual istri dan anaknya. Naudzubillah min dzalik. Karena tekanan, ya, karena hutang tadi. Sehingga jangan sampai kita mengalami kondisi lemah seperti ini. Oleh karena itu, ikhlis ala ma yanfa'uka, jagalah, istiqomahlah terus untuk terus beramal baik, untuk menjaga amal-amal yang bermanfaat bagi kita.
Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau kita mendapatkan musibah, kalau kita mendapatkan ujian, ya, maka janganlah mengatakan anni fa'altu kadza wa kadza wa kadza. Kalau seandainya saya tadi nggak begini, saya nggak jadi begini. Ya. Kalau seandainya tadi saya nggak berangkat taklim, pasti saya sudah dapat uang 1 juta tadi. Makanya. Kalau seandainya tadi saya tidak berangkat, mungkin saya tidak jatuh dari sepeda. Gak boleh. Ya. Ucapan-ucapan seperti ini bagi seorang mukmin tidak boleh. Walakin kul qadarallah wa ma syaa fa'ala. Akan tetapi katakan bahwa ini semua adalah sudah menjadi kehendak Allah. Wa ma syaa fa'ala. Qadarallah, ini sudah menjadi, ini sudah takdir, ya. Ini sudah ditetapkan oleh Allah. Wa ma syaa fa'ala. Maka kita sudah ditakdirkan menjadi orang mukmin. Kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan hidayah. Maka harus dijaga betul. Karena apa? Karena hari ini kita untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sangat sulit. Maka kalau sudah ditakdirkan kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bersungguh-sungguh di dalam memperjuangkan agama Allah, kita harus tetap istiqomah. Kalau sudah ditakdirkan seperti ini, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan. Allah juga mengingatkan kepada kita, kalau orang yang sudah mendapatkan musibah, ujian, dan dia itu tidak memiliki rasa syukur, akan seperti orang munafik keadaannya. Bisa dibuka di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 11. Quran surat Al-Hajj ayat 11. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. In asabahu khairun itma'an nabi wa in asabahu musibatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Jadi di dalam ayat ini Allah memberikan sebuah gambaran. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ini kita mendapatkan ada sebagian orang itu yang beribadah kepada Allah ala harfin. Ma makna ala harfin? Gak ada yang bawa Quran ya? Oh, menunjuk sana. Ya. Ala harfin. Ala harfin itu kalau di dalam terjemahannya bisa dibuka ya. Itu di tepi, ya, di tepi. Tapi kalau kita membaca tafsirnya ala harfin ay ala syakin. Ya. Ada yang beribadah kepada Allah itu hanya di tepi saja. Atau mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan apa? Ragu-ragu. Bagaimana gambarannya? Allah menyebutkan, wa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia itu mendapatkan kebaikan, maka hatinya tenang. Oh, inilah Islam. Ya. Wa in asabahu musibatun inqalaba ala wajhi inqalaba ala wajhi. Kalau dia itu mendapatkan ujian, maka dia kembali ke kafiran. Jadi dalam tafsirnya disebutkan bahwa ada orang-orang Arab Badui itu yang datang ke Madinah, kemudian dia masuk Islam. Ketika mendapatkan ya dirinya di dalam Islam itu mendapat kebaikan, ya, oleh berkat, ya, setiap hari dapat santunan beras 5 kilo, dapat sembako, dapat ya minyak goreng, mie, telur. Wah, ini bagus ini ya. Masya Allah, bagus ini.
Ya ini Islam itu begini, menyenangkan orang, membahagiakan. Ya. Begini di Islam, enak Islam itu, ya, cocok kan saya sama Islam. Nah, ya. Tetapi ketika dia mendapatkan musibah, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikola ba'ala wajib, bahkan dia berbalik. Berbalik apa? Murtad. Terus enak biyen kaya aneh, melok kajian-kajian melok ini, medeni, menakutkan. Kok saya kok datang malah kumpul jenggot-jenggotan nih, sangat malah nih kajian infaknya keliling malah. Terus kita berangkat ngaji itu ya sanggup ya, bawa akomodasi sampai majelis taklim, sampai tempat kita ngaji, kotaknya keliling. Ketika dia mendapatkan di dalam Islam itu sesuatu yang menakutkan, yang menyusahkan, bahkan ya di dalam tafsir itu mereka ketika di dalam Islam itu kok perkebunannya sepi, ya perkebunannya tidak pernah panen, peternakannya ya kuda-kudanya tidak melahirkan, ya, hewan-hewannya, hewan ternaknya tidak berkembang, ekonominya tambah sulit. Aku ini masuk Islam kok tambah kere. Saya ini aktif di kegiatan sosial, pengajian, majelis ilmu, taklim, ke masjid Dikru, ke masjid apa ini? Umar bin UBK ini kok tambah miskin saya ini. Biar aku sak durunge ngaji ku penghasilan ya, lumayan ya. Penghasilan omset itu tinggi. Lah kok sekarang saya itu ya kumpul-kumpul sama teman-temannya Pak Karen ini kok merosot, dagangan sepi ya. Pas dagang itu ya sebenarnya itu malah apa orang-orang gede besar ya, nggak malah membeli ya, tapi diinteli. Waduh, ini aku tak izinnya ya. Nah, sudah mulai mundur. Ikola ba'ala wajib. Di dalam tafsir disebutkan, maka orang yang tidak kuat mendapatkan ujian, mendapatkan ya cobaan seperti ini, dia seperti orang munafik. Akhirnya apa? Ketika dia mendapatkan jabatan, dia mendapatkan kedudukan, maka dia akan tetapi ketika dia sudah mulai tidak mendapatkan ya, dia mendapatkan kesulitan ekonomi, dia jual agamanya. Naudzubillah ya. Dia jual agamanya untuk kepentingan dunia. Ya bi'udinahu bi'aradin minat dunia, menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Maka di dalam hadis ini disebutkan badiru bil amal, bersegeralah kalian beramal, karena akan datang yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafir. Akan datang orang yang dia itu paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Siapa dia? Dia adalah orang yang menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Ini soal jabatan, lali yang UBK. Karena apa? Dia mengaji, dia belajar, dia tolabul ilmi, dia berdakwah, dia aktif di kegiatan sosial untuk kepentingan dunia. Ada misi, ya. Ya tentunya kita tidak terlepas dari ya, kita pun kepengen ya aktif di kegiatan dakwah, terus ada yang gaji gitu ya. Ada yang gaji ya paling gak UMR lah. Jadi kita nggak kesulitan untuk mencari apa? Mencari maisha. Jadi tenang hatinya. Pengennya seperti itu. Tapi kita ini ditakdirkan oleh Allah jadi orang miskin. Ya. Apakah tidak bisa kaya? Bisa. Abdurrahman bin Auf itu
radhiyallahu anhu, beliau ketika hijrah dari Mekah ke Madinah hartanya nol, Pak. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dihadang oleh pentolan-pentolan orang Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy, penguasa Mekah. Abdurrahman, mau kemana? Saya mau hijrah. Tinggalkan semua hartamu. Tidak boleh sepeser pun membawa hartanya. Nol, Pak. Nol, tidak punya apa-apa. Kalau saya meninggalkan harta, boleh saya menyusul Muhammad? Silakan. Ambil semua harta. Ditunjukkan, Pak. Ini saya simpan di sini, emasnya saya simpan di sini. Ambil semua. Dibukakan jalan, silakan berangkat. Nol, tidak punya apa-apa. Kalau bahasa sekarang kan ya miskin, Pak, karena nggak punya harta kan. Begitu di Madinah, ditawari toko, tidak mau. Ditawari toko. Kalau kita kan nggak ada modal kan, dikasih toko, dikasih sawah, tidak mau. Dikasih sawah, tidak mau. Bahkan ditawari istri, nggak mau, Pak Fajar. Nggak mau, Apa yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Awal, sudah, saya berterima kasih atas semua tawaran kalian. Atas semua tawaran antum saya berterima kasih, jazakumullah khairan. Saya hanya minta satu saja, tunjukkan saya di mana pasar. Di mana pasar? Nah, sekarang ini pasar itu di mana-mana, Pak. Tapi kita tidak punya keahlian apa-apa, tidak punya greget gitu Memang kita mintanya bukan orang kaya. Bisa nggak berminta menjadi orang kaya? Kadang-kala nggak sanggup. Nih misalnya nyekel duit SAM nggak sanggup. Kayaknya nggak siap ya. Kalau Pak Karim MM-an biasa ya. Tapi kalau kita ini kayaknya pegang uang 1M saja mungkin kayaknya nggak sanggup gitu nggak terbiasa. Ketika beliau berdagang, ketika beliau di pasar, beliau membeli 1 ekor kambing. Beliau ikut seperti makelar gitu dikumpulkan. Akhirnya apa? Beliau bisa membeli 1 ekor kambing. 1 ekor kambing dijual, dikumpulkan menjadi 2, 3, 4 sampai banyak. Nah, ini sedikit tentang bagaimana perjalanan beliau mulai dari 0 sampai menjadi saudagar. Inilah pentingnya bagaimana kita itu menjadi orang mukmin yang kuat mentalnya, Kita juga berani, kita juga jangan sampai kemerungsung Ada persoalan dengan keluarga, kita sudah kayaknya hidup ini tidak tenang, lebih baik saya bunuh diri. Ada persoalan dengan teman, di UBK, dengan sahabat, kita sudah menyalahkan. Ini persoalan-persoalan seperti ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita menemukan kondisi-kondisi seperti ini, kita harus sabar. Karena ujian itu sebetulnya adalah untuk mengangkat derajat seorang mukmin. Jadi sudah sampai fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Penghujung hadisnya itu fa inna law, dan jika kita sering mengatakan seandainya saya begini tidak begini Jadi kalau berandai-andai itu kita seakan-akan menyesal gitu menyesal. Nah, di dalam Islam
kita dianjurkan untuk tidak mengatakan seandainya ya. Kalau sudah terjadi ya sudah. Qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Fa inna law taftahu amala syaitan, kalau kita berandai-andai, kalau kita mengatakan seandainya, maka ini adalah taftahu amala syaitan, akan membuka pintu syaitan. Nah, disinilah ketika kita ya tidak bersabar di dalam menerima cobaan yang menimpa kita, ya, ujian yang menimpa kita, sulit, ekonomi sulit, mungkin istri sedang sakit, anak juga ya sedang ya sekolah, tapi kita sulit tidak bisa membayar sekolahnya, ya. Atau ya banyak ujian yang dialami oleh manusia ini. Nah, ketika kita tidak bersabar di dalam menerima ujian-ujian seperti ini, tidak pasrah ya, tidak menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa lemah. Bahkan naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, ya, ketika kita berbalik menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, ini parah ya. Ya Allah, kenapa Engkau jadikan saya melarang? Nyesel. Ya Allah, kenapa Engkau hidupkan aku tetapi aku dalam kondisi seperti ini? Kalau sudah seperti ini, naudzubillah min dzalik. Seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tidak percaya ya, kepada Tuhannya Nabi Musa. Ketika diajak untuk mentaati Allah, mereka banyak ya, alasan, yang begini, yang begitu. Sampai dia mengatakan ya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Aku tidak akan percaya kepada Tuhan wahai Musa sampai aku melihat sendiri, melihat ya, secara nyata Allah itu seperti apa. Sampai seperti itu ya. Nah, kita sebagai seorang muslim ya, di sini kita belajar dari hadis yang sudah kita kaji. Yang pertama adalah anjuran untuk menjadi pribadi yang kuat dalam segala ya, dalam segala hal, sehingga kita lebih maksimal di dalam beribadah dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kalau kita kuat, Bapak Ibu ya, kuat ya dalam hal ekonomi, kuat tenaganya, ya, kuat dalam segala hal, maka kita akan bisa beribadah dengan maksimal. Allah sendiri di dalam surat Al-Anfal ayat 60 berfirman, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Dan hendaknya kalian mempersiapkan. Wa'aidu ya, wa'aidu itu fi'il amr. Al-amru yadullu ala wujub. Perintah itu menunjukkan atas apa? Wajibnya kita melaksanakan perintah itu. Maka menggunakan fi'il amr, wa'aidu, dan persiapkanlah. Wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah, yaitu apa yang kita persiapkan? Al-quwwah ya, bukan kuah ya, jangan ya. Al-quwwah, kalau kita mengambil penjelasan ya, bahwa al-quwwah ini adalah ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Makna al-quwwah di sini justru dijelaskan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini at-tafsir bil ya, Al-Quran bis Sunnah. Ya. Langsung dijelaskan apa itu makna kuat, makna kekuatan. Kekuatan itu adalah ar-ramyu. Kekuatan itu adalah rimaya, melempar. Ya. Melempar apa Pak? Ya, bisa melempar batu ya, melempar apa saja ya, melempar panah, melempar. Ini kekuatan. Ya kalau sekarang ya, kalau menghadapi musuh, kira-kira kalau kita berbekal batu, menang apa kalah? Kalau kita menggunakan rimaya,
ya rimayah itu menjadi sunnah. Kalau misalnya bagaimana sekarang orang-orang Yahudi itu mereka membiasakan anak-anaknya dari tingkat SD sudah bisa bukan pasang senjata. Nah, itu untuk tujuannya melawan umat Islam. Nah, bagaimana umat Islam? Umat Islam pun hari ini harus memiliki satu kebiasaan atau paling tidak menumbuhkan ghirah untuk kekuatan umat, untuk kekuatan anaknya, kekuatan ya, generasinya. Maka di sini disuruh menyiapkan kekuatan. Wa aidul mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Kalau tadi al-quwah itu ar-rajul wa min ribatil khair. Nah, ini gandengannya ya. Yaitu apa? Al-khair itu berkuda. Kekuatan memanah, kekuatan berkuda. Untuk apa? Ada tujuannya. Wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kalau sekarang itu dipakai orang kafir. Kata-kata irham ini apa Pak? Irham ini kan kita mempersiapkan kekuatan, bahwa Allah memerintahkan untuk mempersiapkan kekuatan itu untuk menghadapi, menakut-nakuti, ya menakut-nakuti irham. Tapi sekarang kita dibalik kata-kata ya, irhamiyu, mereka adalah teroris, ya kan gitu ya. Mestinya kita itu memiliki tujuan turhibuna bihi aduwallah, menakut-nakuti musuh-musuh Allah. Nah, kalau kita hitung-hitung, kita punya kekuatan apa Pak? OBK punya kekuatan apa kira-kira Pak? Kita punya kekuatan apa? Ya. Tapi saya mendengar banyak orang takut dengan UBK. Nah, itu berarti berhasil. Apa kira-kira kekuatannya? Maka inilah inti daripada kita memiliki kekuatan. Kita siapkan persiapan ini. Ya. Nggak tahu pasukannya bentuknya apa. Tapi yang jelas mereka itu harus kita takut-takuti. Nggak tahu mungkin takut dengan jenggotnya, ya. Atau mendengar nama UBK saja sudah, wah ini teroris ini. Jangan ke UBK itu radikal itu. Nanti kamu diajari tembak-tembakan, ya. Menembak hati maksudnya. Dan kalau kita dakwah itu kan harus menembaknya ke hati, Pak. Kalau tembak-tembak beneran, Pak, itu urusannya dengan polisi, ya, dengan Rambo. Oh, keliru ya, Pak ya. Nah, disinilah kita memahami bagaimana menjadi orang mukmin yang kuat itu. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, bahwa kita mempersiapkan kekuatan itu memanah dan berkuda adalah untuk menakut-nakuti musuh-musuh Allah dan aduwakum. Musuh siapa? Musuh kalian. Artinya orang beriman itu punya apa? Punya apa? Lah kok punya musuh aja nggak yakin? Ya, punya musuh saja nggak yakin. Inilah pengaruhnya orang Barat itu, Pak. Ya, kita disuruh damai, tapi mereka memerangi, ya, saudara-saudara Muslim kita di Afghanistan, di Palestina, di Suriah, di Uighur, di semua negara. Ketika mereka memiliki kekuatan dan umat Islam lemah, dihabiskan, Pak. Makanya kita ini memiliki satu, ya, agenda. Umat Islam memiliki kekuatan, paling tidak ya kekuatan menjadi seorang mukmin, ya, yang tidak lemah, ya, imannya. Maka persiapan di sini, wah itu ya, kalau bahasanya itu iqdad, ya, persiapan itu ada dua, iqdadul madi wa iqdadul imani.
Jadi para ulama membagi iddat itu ada dua. Iddat itu persiapan secara madi. Madi itu materi fisik. Ya, artinya orang beriman ya harus kuat. Ya, kalau berjalan ya harus menakut-nakuti musuh. Ya. Dulu ketika umat Islam berjaya, ketika orang kafir membangun rumah lebih tinggi dari orang muslim, ayo hancurkan. Ya. Ketika orang muslim, ya, dia jalan, kemudian orang kafir itu pakai kendaraan disuruh turun, tidak boleh Pak. Berjalan ketika orang kafir pakai kendaraan, terus ada orang muslim jalan, ini tidak boleh. Naik kuda atau naik kendaraan harus turun. Ya. Kayak sekarang ini dituntut sepedanya. Permisi. Begitu mulianya seorang muslim, ya. Itu kalau kita berbicara kejayaan itu ya, subhanallah, tidak ada habisnya. Apalagi Andalusia itu pernah dipimpin oleh Islam selama 800 tahun. Kemudian terus hancurnya sampai Spanyol itu masjid dijadikan gereja. Coba. Naudzubillah benar. Karena tidak punya kekuatan. Kekuatannya sudah loyo, sudah lemah. Yang dipikirkan itu ya ekonomi, ya, ekonomi sulit, ya, anak sakit, keluarga, seperti itu. Sementara kekuatan seorang muslim hari ini itu dilemahkan dengan apa? Dengan cara berpikirnya jauh dari Islam. Ya. Ekonomi itu kalau kembali kepada ekonomi Islam, ekonomimu nanti akan hancur, ya. Karena tidak berubah, ya. Kuno. Jadi ekonomi yang paling bagus kita harus mengikuti ekonomi ala Barat, ya. Yahudi dan Nasrani. Kemudian pendidikan begitu juga, pendidikan kalau tidak mengikuti pendidikan modern sekarang, pendidikan itu akan seperti pendidikan kuno, ya, tidak mengikuti zaman, ketinggalan. Maka pendidikan itu kurikulum, konsep pendidikan dan lain sebagainya mengikuti pendidikan Barat, Yahudi dan Nasrani. Sementara Al-Quran itu jelas, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sangat jelas Pak, mereka tidak akan rela kepada umat Islam sampai kita mengikuti milah. Milah itu agama, ya, milah, sampai kita mengikuti agama mereka. Maka naudzubillah dari, ya, sampai ada yang, ya, seorang artis yang mungkin beberapa yang lalu viral, ya, dia murtad pada saat ketika dia itu sholat tahajud minta petunjuk kepada Allah. Setelah tahajud paginya itu murtad, minta petunjuk kepada Allah lah. Petunjuknya katanya masuk ke agama lain. Sampai seperti itu. Karena apa? Cara berpikirnya sekarang itu kepentingan, urusan dunia. Maka orang mukmin yang imannya nggak kuat, ya, maka kekuatan itu ada dua, kekuatan fisik juga kekuatan iman. Maka iman inilah kekuatan yang harus kita terus kita pokok dan kita jaga. Oleh karena itu ikhlas ala ma yanfa'uka, istiqomah, ya, berpegang teguhlah, ya, kepada tali agama Allah yang kuat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan keimanan kita ini, dengan ketakwaan kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau iman dan takwa kita Pak semakin kuat, kita kokoh dengan selalu bertemu dengan kawan-kawan, selalu memotivasi untuk berjuang, selalu istiqomah. Fa insyaallah dengan ketakwaan kita itu ya ja'alahu makhraja. Allah akan mendatangkan ketenangan dalam hidup kita. Semua urusan-urusan kita serahkan sama Allah. Allah yang akan membereskan semuanya. Ya. Allah yang akan membereskan semuanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi kalau kita ini galau, ya, waduh Pak, saya ini sudah kerja kok pendapatan masih menurun, ya. Saya ini sudah kerja tapi kok masih seperti ini, ya. Nah, jadi
Kalau kita sambat, kalau kita mengeluh, jangan mengeluh kepada manusia, ya. Kita kalau mengeluh kepada manusia, siapa yang di antara kita yang paling kaya? Coba sambat, ya. Kira-kira bisa membantu? Bisa, sabar ya. Paling kita didoakan, sabar ya. Dibantu dengan doa.